Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kita masuk kepada tema 2, subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Nah, di pembelajaran 1 ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan menemukan informasi penting dari teks yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh apa. Di sini ada contoh pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan BM Dia ketika melihat naskah asli proklamasi dibuang ke tempat sampah? Nah, jawabannya yaitu BM Dia mengambil teks proklamasi dari tong sampah dan menyimpannya. Lanjut ke aspek yang kedua, mengapa? Di sini ada pertanyaannya, mengapa BM Dia mengambil teks asli proklamasi lalu menyimpannya? Jawabannya yaitu karena BM Dia menilai bahwa teks proklamasi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Lalu siapa? Pertanyaannya, siapa yang mengetik teks proklamasi setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno? Jawabannya yaitu Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi agar terlihat rapi. Lalu, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli proklamasi? Jawabannya itu, keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli proklamasi sangatlah tepat karena seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati naskah asli proklamasi sampai sekarang. Lanjut kepada aspek kapan. Nah, contoh pertanyaannya yaitu, kapan BM Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan RI kepada pemerintah? Jawabannya, pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992, BM Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, aspek di mana? Contoh pertanyaannya, di mana naskah asli proklamasi sekarang disimpan? Jawabannya yaitu, naskah asli proklamasi sekarang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang selanjutnya yaitu kata baku. Apa sih kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini ada ciri-ciri kata baku. Ada 6. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan termasuk dalam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang keenam, kata baku bukan merupakan kata yang rancu. Berikut ini beberapa kata tidak baku dan kata bakunya. Nah, di sini ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Di sini pertama aktif. Nah, aktif ini kata tidak baku dan kata bakunya yaitu aktif. P-nya ini diganti dengan F. Inilah kata bakunya aktif. Lalu apotik. Ini bentuk tidak baku dan bentuk bakunya yaitu apotek. Yang selanjutnya antri. Kata bakunya yaitu antre. Baru analisis. Ini contoh kata tidak baku dan kata bakunya menjadi analisa. Selanjutnya kata tidak baku yang selanjutnya jadwal. Kata bakunya menjadi jadwal. Nasihat menjadi nasihat. Praktek menjadi praktik. Aktivitas menjadi aktivitas. Nah, ini adalah contoh kata baku dan kata tidak bakunya. Pelajaran selanjutnya itu IPA. Di sini kita akan membahas tentang beberapa manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada manfaat hewan. Yang pertama sebagai penghasil bahan pangan, yang kedua sebagai penghasil bahan sandang, yang ketiga sebagai penghasil bahan kerajinan, yang keempat sebagai penghasil pupuk organik, yang kelima sebagai penghasil tenaga atau energi, yang keenam sebagai bahan energi alternatif. Nah, di sini juga sudah ada contoh-contohnya ya. Selanjutnya beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama manfaatnya sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai bahan sandang,
Yang ketiga sebagai bahan bangunan, yang keempat sebagai bahan obat-obatan, yang kelima sebagai bahan baku industri, yang keenam sebagai bahan pewarna alami, yang ketujuh untuk menjaga kualitas air. Pelajaran selanjutnya yaitu IPS. Kita akan mengetahui apa sih pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang. Di sini ada dua jawaban. Yang pertama, dengan kemerdekaan, para petani bebas bercocok tanam, berbagai jenis tanaman tanpa perlu takut dan dipaksa untuk menanam tanaman tertentu dan menyerahkan hasil panennya kepada penjajah. Pengaruh yang kedua yaitu dengan adanya kemerdekaan, pedagang bebas memperjualbelikan barang dagangannya kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa takut adanya monopoli dari penjajah. Selanjutnya, apa sih pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, seperti adik-adik ini, kan adik-adik ini masih pelajar nih. Jadi, ada pengaruh kemerdekaan bagi pelajar. Apa sih pengaruhnya? Yaitu dengan adanya kemerdekaan, pelajar lebih mudah dalam mendapatkan pendidikan. Karena sekolah tidak lagi dibatasi untuk kaum bangsawan, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahkan, sekarang pemerintah memberikan bantuan BOS untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Apa sih BOS itu? Yaitu bantuan operasional sekolah. Lalu, apa yang harus dilakukan rakyat agar hidup sejahtera? Yang perlu dilakukan antara lain hidup saling menghormati, menghargai sesama. Selain itu, harus hidup saling menolong tanpa membedakan asal, usul, ras, suku, etnis maupun agama. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, di sini ada pelajaran PPKN. Makna semboyan satu nusa satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Satu nusa mempunyai makna bahwa setiap orang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa mempunyai makna bahwa walaupun kita berasal dari suku bangsa yang berbeda, namun kita sejatinya tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya satu bahasa mempunyai makna bahwa dalam mewujudkan persatuan bangsa, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar suku bangsa di Indonesia. Apa yang terjadi jika bangsa Indonesia tidak bersatu dan perjuangan hanya bersifat kedaerahan? Nah, jika perjuangan bersifat kedaerahan, maka mudah untuk dipatahkan, bahkan mudah untuk diadu domba dengan perjuangan dari daerah yang lain, sehingga kita akan kesulitan dalam mengusir penjajah. Makna dari peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh antara lain, sesuatu akan berhasil kita raih apabila dikerjakan secara bersama-sama atau dengan kerjasama. Nah, makna bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ini penting sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Selanjutnya, beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, ikut melaksanakan bakti tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang kedua, menjenguk teman atau tetangga yang sakit. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat ketika bermusyawarah. Nah, yang selanjutnya, mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama, lalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pelajaran selanjutnya adalah SBDP. Nah, adik-adik udah tahu belum apa itu tari indang? Tari indang ini bisa disebut dengan tari dindin badindin. Tari indang merupakan salah satu tarian khas dari daerah Pariaman, Sumatera Barat. Dan tari indang ini mirip dengan tari saman yang berasal dari Aceh. Jadi, tari indang ini agak mirip ya dengan tari saman dari Aceh. Alat musik pengiring tari indang adalah rebana dengan ukuran sekitar 18-25 cm. Nah, fungsi dari tari indang itu apa? Yaitu tarian ini sebagai alat untuk berdakwah. Namun berkembangnya zaman, tari indang digunakan sebagai hiburan, tapi tetap ada unsur dakwahnya. Jumlah penari pada tari indang bervariasi, yaitu antara 9-25 orang, yang penting jumlahnya ganjil. Pola lantai dari tari indang yaitu lurus atau horizontal, yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, kita masuk kepada pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang poster. Apa sih poster itu?
Poster adalah sebuah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, ataupun gabungan dari keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Nah, ini adalah contoh poster, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, ini adalah contoh poster. Adik-adik bisa melihat gambarnya ya. Kita masuk kepada pembelajaran IPA. Beberapa cara untuk melestarikan hewan agar tidak mengalami kepunahan antara lain, kita membangun daerah Swaka Marga Satwa dengan tujuan melindungi hewan-hewan yang sudah hampir punah. Yang kedua, melarang tindakan pemburuan liar terutama pada hewan yang hampir punah. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan dengan berbagai zat buangan dan zat kimia yang dapat mencemari habitat hewan tersebut. Yang keempat, menciptakan inovasi dan penelitian guna menciptakan metode baru agar hewan punah dapat lebih cepat hamil. Yang kelima, tidak memelihara hewan-hewan langka secara pribadi. Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, membangun cagar alam dengan tujuan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan yang diambang kepunahan. Yang kedua, tidak melakukan penebangan liar atau lebih dikenal illegal logging. Yang ketiga, menebang pohon dengan menggunakan sistem tebang pilih. Yang keempat, menggunakan metode kultur jaringan guna memperbanyak tumbuhan yang hampir punah. Yang kelima, menciptakan inovasi kebutuhan alternatif manusia yang sumbernya didapat dari tumbuhan-tumbuhan langka. Nah, kita masuk kepada pembelajaran yang keempat, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini kita masih menggunakan 5W tambah 1H. Nah, di sini yang pertama apa? Nah, contoh pertanyaannya yaitu apa model utama dalam mencapai masyarakat sejahtera? Jawabannya, persatuan dalam keberagaman merupakan model utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Aspek yang kedua, mengapa? Dan contoh pertanyaannya, mengapa negara yang terpecah belah dan tidak aman dapat mempengaruhi kesejahteraan? Jawabannya, karena negara yang terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat, dan pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Aspek yang selanjutnya yaitu siapa? Contoh pertanyaannya, siapa yang bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya, yang bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yaitu kita semua atau seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Nah, yang selanjutnya bagaimana? Bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI? Jawabannya, beberapa cara untuk menjaga keutuhan NKRI antara lain dengan memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, aspek yang terakhir yaitu kapan. Contoh pertanyaannya, kapan pembangunan akan terhambat? Jawabannya, ketika sebuah negara terpecah belah dan tidak aman. Nah, di sini ada beberapa usaha atau cara dalam menjaga keutuhan NKRI. Antara lain, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan. Yang kedua, menghindari pertikaian antar suku. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kelima, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain. Yang keenam, menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Di sini juga ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menciptakan suasana hidup rukun. Yang kedua, selalu melakukan tanggung jawab. Yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama. Yang keempat, mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kelima, saling tolong-menolong dengan sesama. Nah, kita masuk kepada pembelajaran kelima. Yang pertama, IPS. Pada awalnya berdiri Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Ada beberapa hal yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia buruk di awal kemerdekaan. Antara lain inflasi yang menyebabkan harga barang-barang mahal dan upaya Belanda memblokade perekonomian Indonesia. Di sini ada beberapa upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan, antara lain melakukan pinjaman nasional, mengadakan konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, rencana Kasimo, mendirikan organisasi persatuan tenaga ekonomi.
Nah, yang selanjutnya SBDP. Tarian daerah bisa menjadi pemersatu sekaligus identitas setiap suku di Indonesia. Berdasarkan jumlah penarinya, tarian dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain yang pertama, tari tunggal atau solo. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan hanya satu orang penari, contohnya adalah tari Gatot Kaca, tari Gambir, dan tari Panji. Yang kedua, tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang penari. Tari berpasangan ini biasanya terdiri dari 2-4 pasangan. Contohnya yaitu tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Zapin, dan tari Saman, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang dibawakan oleh lebih dari 2 orang penari. Tarian kelompok biasanya dibawakan oleh 5-7 orang di dalamnya. Contohnya ada tari kecak dari Bali, tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari bedaya dari Ketawang dari Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, sekianlah penjelasan materi di subtema 3 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik.